Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Zahira Sulaiman dengan NIM 21104-11086 Teori Komunikasi kelas E. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori komunikasi yaitu Spiral of Silence Theory. Teori ini digagaskan oleh Elizabeth Neil Neumann pada tahun 1974. Ia merupakan ilmuwan politik yang berasal dari Jerman. Teori ini disebut juga sebagai teori spiral keheningan. Dan teori ini menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas akan cenderung diam dan tidak banyak mengkomunikasikan tentang pendapat mereka. Sedangkan orang-orang yang memegang sudut pandang mayoritas akan lebih terdorong untuk banyak berbicara mengenai pendapat mereka. Secara sederhana, teori spiral keheningan menggambarkan kondisi psikologis manusia. Ketika kita berbeda dengan orang lain, akan ada rasa takut yang muncul dan enggan untuk berdiri sendiri di tengah pendapat yang berbeda. Teori ini menganggap bahwa media mempengaruhi opini publik. Pengaruh penting dari media adalah pembentukan opini publik yang secara langsung berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan memicu timbulnya kelompok mayoritas serta minoritas di masyarakat. Dan di sini dapat kita lihat ya penggambaran dari teori spiral of silence. Jadi ini spiral ini merupakan orang yang memiliki sudut pandang minoritas. Di awal mereka memiliki keinginan untuk speak out yang besar, tapi akan terus menurun dan mengecil hingga akhirnya mereka silence atau terdiam. Hal ini disebabkan oleh fear of isolation atau ketakutan akan terisolasi atau dikucilkan dari kelompok mayoritas. Jadi spiral ini itu downward arahnya. Dari yang awalnya mereka ada niatan untuk mengemukakan pendapat mereka, sampai akhirnya mereka hanya akan terdiam dan tidak mengkomunikasikan pendapat mereka. Lanjut, teori ini memiliki 3 asumsi utama, yaitu yang pertama, masyarakat memegang kekuasaan terhadap mereka yang tidak sepakat melalui ancaman akan isolasi. Yang kedua, setiap individu mendapat opini publik dari 2 sumber, yakni observasi pribadi, serta yang kedua itu media. Lalu yang ketiga, perilaku publik dipengaruhi oleh evaluasi opini publik. Oke, asumsi pertama. Dalam asumsi pertama ini, Noel Newman menjelaskan bahwa struktur masyarakat bergantung pada orang-orang yang menentukan serta mendukung seperangkat nilai. Saat orang percaya dan sepakat soal seperangkat nilai tersebut, ketakutan terhadap isolasi akan berkurang. Sebaliknya, jika ada perbedaan nilai, ketakutan akan terisolasi itu muncul. Berdasarkan asumsi ini, bisa dilihat bahwa spiral keheningan disebabkan oleh perasaan takut seseorang bila terisolasi atau dikucilkan dari lingkungannya. Ancaman terhadap celaan atau kritik dari pihak lain menjadi faktor utama mengapa seseorang tidak mengeluarkan pendapatnya. Lalu, asumsi kedua, observasi pribadi atau personal didasarkan pada pengamatan individu mengenai suatu hal. Dalam hal ini, individu mampu mendengarkan pendapat orang lain, serta menggabungkannya dengan pendapat mereka sendiri atau personal. Walau begitu, Noel Newman menegaskan bahwa seringkali observasi pribadi tentang opini publik mengalami distorsi dan tidak akurat. Sementara itu, dari segi pengaruh media terhadap opini publik, Noel Newman bersikeras jika dampak media seringkali tidak secara langsung, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat sosial yang memungkinkan mereka berbicara soal pendapat atau pengamatan mereka terhadap suatu hal kepada orang lain. Lalu asumsi yang terakhir, perilaku publik bisa berupa berbicara mengenai suatu topik atau memilih tetap diam. Individu cenderung memilih berkomunikasi ketika mereka merasa ada dukungan tentang suatu topik. Namun, individu akan lebih memilih
untuk tetap diam jika ternyata orang lain tidak mendukung topik tersebut. Noel Newman mempercayai bahwa orang tidak suka mendiskusikan topik yang tidak punya dukungan oleh kaum mayoritas. Individu juga cenderung enggan mengungkapkan pendapat pribadinya yang berbeda atau bertentangan dengan pendapat mayoritas. Di sini saya memiliki contoh kasus dari teori spiral keheningan, yaitu kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas itu memiliki opini bahwa Ahok benar-benar menistakan agama mereka, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan kaum minoritas sehingga muncul pendapat umum yang digeneralisir bahwa Ahok menistakan agama tersebut, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya. Dan opini kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat. Jadi pada akhirnya kaum minoritas terdiam dan tidak mengkomunikasikan pendapat mereka karena kalah dari suara kaum mayoritas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.